Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, agar kita tidak ngantuk, kita main ice breaking dulu ya. Kalau ibu bilang siswa kelas 3 siap belajar, nanti kalian jawab siap. Siswa kelas 3 bagaimana kabarnya hari ini? Nanti kalian jawab luar biasa. Siapkah kalian menerima ilmu hari ini? Nanti kalian jawab siap Bu Guru. Kalau siap, ayo katakan bersama, kami siap belajar dengan semangat, fokus, dan ceria. Nanti kalian jawab, kami siap belajar dengan semangat, fokus, dan ceria. Oke, ibu ulangi ya. Siswa kelas 3 siap belajar. Siswa kelas 3 bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapkah kalian menerima ilmu hari ini? Kalau siap, ayo katakan bersama, kami siap belajar. Kami siap belajar dengan semangat, fokus, dan ceria. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu boleh minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, berdoa selesai. Setelah itu ibu presentasi dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Materi hari ini kita akan mengenali hewan di sekitar kita. Oke, kita masuk bab materi aku mengenal hewan di sekitar kita. Nah, hewan di sekitar kita itu apa aja sih? Contohnya, ya benar, ada ayam, ada kucing, ada bebek, ada sapi, ada kambing, ada anjing, dan lain-lain. Nah, kalian tuh tahu pengertian dari hewan gak sih? Nggak tahu? Oke, ibu jelasin ya. Hewan merupakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Setiap hewan memiliki ciri khas, bentuk tubuh, dan cara hidup yang berbeda-beda. Dengan mempelajari jenis hewan, kita bisa memahami bagaimana mereka bertahan hidup, beradaptasi, dan berperan dalam lingkungan. Nah, kalian tahu nggak pengertian dari adaptasi? Nggak tahu? Oke, ibu jelasin ya. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka hidup agar dapat bertahan. Nah, adaptasi ini dapat berupa perubahan bentuk tubuh, perilaku, atau fungsi organ tertentu. Contohnya, adaptasi morfologi atau perubahan bentuk tubuh, yaitu paruh burung yang berbeda sesuai jenis makanannya, atau elang tajam untuk mencapi atau bebek untuk menyaring air. Nah, ikan memiliki sirip dan bentuk tubuh ramping agar mudah berenang. Contoh adaptasi fisiologi atau perubahan fungsi organ yaitu unta mampu menyimpan air dalam tubuhnya untuk bertahan di gurun. Nah, unta itu menyimpan air itu di punuknya ya, yang punuk yang besar itu loh. Selanjutnya, contoh lain yaitu manusia berkeringat saat panas untuk mendinginkan tubuh. Contoh adaptasi perilaku yaitu burung bangau berdiri dengan satu kaki di air agar tidak terlalu banyak kehilangan panas di tubuhnya. Oke, selanjutnya latar belakang. Tahukah anak-anak bahwa banyak hewan di sekitar kita yang memiliki perbedaan dalam bentuk tubuh, cara bergerak, dan habitatnya? Sebagian besar dari kita mungkin hanya mengenal hewan-hewan yang sering kita jumpai. Misalnya ada bebek, ayam, kambing, sapi. Tetapi
tidak memahami perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis hewan, ciri-cirinya, dan alasan mengapa mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Contoh nih, misalkan, singa itu kan melahirkan habitatnya itu di hutan, jadi mereka itu liar, nanti bisa bahaya kalau kita memeliharanya, karena singa itu kan pemakan daging, bisa-bisa malah kita yang dimakan gitu. Nah, apa saja sih jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita? Hewan di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan habitat dan cara hidupnya. Yang pertama ada hewan darat, contohnya itu kucing, anjing, gajah, harimau, dan sapi. Yang kedua ada hewan yang hidup di air, contohnya ikan, lumba-lumba, ubur-ubur. Yang ketiga ada hewan amfibi, hidup di air dan di darat, contohnya kata. Kalau hewan yang hidup di udara, contohnya burung elang, burung merpati, dan kelelawar. Apakah semua hewan memiliki ciri-ciri yang sama? Tidak, karena setiap hewan memiliki ciri khas yang berbeda. Perbedaannya bisa dilihat dari cara berkembang biaknya, cara bergerak, jenis makanannya, apa saja. Terus, mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda karena mereka beradaptasi dengan lingkungan dan cara hidupnya. Contohnya nih ya, ikan memiliki tubuh ramping dan sirip agar bisa berenang dengan mudah karena ikan kan hidupnya di laut. Contoh selanjutnya nih, ada burung memiliki sayap untuk terbang dan paruh yang sesuai dengan makanannya karena burung kan hidupnya di udara. Karena kuda memiliki kaki yang kuat untuk berlari di padang rumput gitu. Tadi yang kedua itu memahami dan berdasarkan jenisnya, misalkan kayak cara berkembang biaknya itu bertelur apa melahirkan. Nama lain bertelur ada, ya benar, ada ovipar. Kalau melahirkan, betul, vivipar. Cara bergeraknya itu misalkan berjalankah, terbang, berenang, atau merayap gitu. Begitu juga dengan jenis makanannya. Makanannya itu pemakan daging, atau pemakan tumbuhan, atau pemakan segala gitu. Nama lain pemakan daging yaitu benar karnivora. Kalau pemakan tumbuhan yaitu benar ada herbivora. Kalau pemakan segala yaitu benar omnivora. Jadi kalian udah tahu kan ciri-cirinya apa dan cara berkembang biaknya gitu. Selanjutnya perbedaan hewan, yaitu vertebrata atau bertulang belakang. Contohnya yaitu ikan, burung gitu. Kalau invertebrata yang tidak bertulang, contohnya yaitu ada serangga, cacing, dan ubur-ubur. Yang kedua yaitu perbedaan berdasarkan struktur tubuh. Apakah hewan memiliki tulang belakang atau tidak? Terus cara berkembangnya itu gimana? Ada yang bertelur atau ovipar, ada yang melahirkan atau vivipar, dan ada yang bertelur sekaligus melahirkan yaitu ovovivipar. Cara bernafasnya juga menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insan, ada yang menggunakan trakea. Hewan memiliki perbedaan ini karena mereka hidup di lingkungan yang berbeda dan memiliki cara adaptasi yang masing-masing. Misalnya nih, ada ikan memiliki insan karena hidup di air dan membutuhkan cara khusus untuk mengambil oksigen dari air. Berikut ini tuh jenis-jenis hewan yang ibu ambil. Ini contohnya
yaitu ada singa, macan, dan serigala. Nah, mereka bertiga ini pemakan daging atau yang disebut dengan benar disebut dengan hewan disebut dengan karnivora atau pemakan daging. Nah, kalau hewan ini tuh nggak bisa kita pelihara, soalnya kan liar, berkuku tajam. Nanti kalau kita dicakar kan sakit, jadinya nggak boleh untuk dipelihara. Jadinya hewan-hewan ini tuh hidupnya di hutan karena berbahaya. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil hari ini yaitu setiap hewan memiliki ciri-ciri, bentuk tubuh, dan cara hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan memahami jenis-jenis hewan dan karakteristiknya, kita bisa lebih menghargai keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Gitu. Jadi nanti kalau anak-anak ditanya apa sih hewan itu, pengertiannya itu apa, jadi kalian bisa tahu. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah, jangan sampai gak dikerjakan. Sebelum kita tutup, Ibu boleh minta tolong kepada Mbak yang duduk di depan paling pojok untuk memimpin berdoa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.